kembalikan sukma anak itu. Tidak bisa. Siapa kamu? Kembalikan atau saya musnahin kamu. Bukan urusan kamu. Dia sudah jadi milik saya. Lepasin dia. Karena sosok itu ngeyel nih dan gak mau balikin sukmanya Mael, akhirnya mereka pun bertarung lebih dahsyat lagi nih. Jadwar, boom, sis gitu. Pokoknya gitu ya, ramai banget nih suasananya di alam gaib sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku akan bacain komentar-komentar kalian yang sudah masuk ya, yang selalu hadir di setiap channel ini upload video. Oke, ini dia komentarnya. Terima kasih banget buat Mbok Mang hadir dari Bali. Terima kasih Mbok. Terima kasih juga buat Mamah Noval. Makasih yang selalu hadir, yang selalu support aku di sini. Makasih ya Mama Noval. Terus juga ada Kak Ika Humaida dari Sidoarjo. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin ya Kak ya. Terus juga ada Kak Hani Bekasi. Terima kasih Kak Hani Bekasi. Terus juga ada Mas Tobib, Mas Alip, ada Mama Ndut nih dari Cirebon. Makasih Mama Ndut. Selalu doa terbaik untuk Mas Sabril. Makasih doanya ya Mah ya. Terus juga ada Kak Weni Syahidah. Makasih nih Kak Weni ya. Terus ada juga siapa lagi nih ya? Ada Kak Mega, ada Kak Yulianti, ada Bu Esther dari Jaksel. Makasih Bu Esther selalu setia nontonin channel aku ya Bu Esther ya. Dan pokoknya masih banyak lagi nih yang lain. Buat kalian yang pengen dibacain komentarnya, silakan absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa namanya dan dari mana kotanya gitu. Jadi biar kita tuh makin kenal aja, makin kenal banget ya kan, makin enak tuh. Jadi berasa kayak ditemenin banget gitu kan kalau aku cerita di sini. Oke deh kalau gitu, tanpa banyak basa-basi lagi ya, buat yang udah nggak sabar dengan ceritanya, kita langsung ke ceritanya aja ya. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah, oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Mael, tolong bantuin bapak angkatin gerobaknya ke motor, ucap si ibu nih. Nah, Mael ini anaknya Bu Desi ya namanya, dan Pak Hasan bapaknya. Umurnya ini kurang lebih 15 tahun dan sekarang lagi kelas 1 SMK. Keluarganya ini sederhana banget teman-teman. Bisa dibilang ya pas-pasan gitulah ya. Bu Desi ini kerjanya bantu-bantu di warung tetangganya tuh. Ya kayak ngangkat barang, bersihin warung, kadang juga belanja barang-barang buat warung ke pasar. Dan gajinya ini ya nggak seberapa sih. Soalnya dia dibayar harian tuh. Kalau lagi sepi ya cuma dapat sekitar 30.000. Kalau lagi rame palingan dapat 50.000 aja tuh mentok-mentoknya. Dan sementara itu nih Pak Hasan kerjaan sehari-harinya jualan jajanan anak SD pakai gerobak, keliling dari satu tempat ke tempat lain. Keluarga ini nih hidupnya serba sederhana tuh, nggak terlalu yang muluk-muluk ya. Mereka makan yang ada, lauknya ya itu-itu aja, bajunya juga sama terus, ya nggak banyak ganti gitu. Untungnya nih Mael anaknya penurut banget dan selalu ngerti kondisi kedua orang tuanya. Dia juga sering gak bawa uang saku ke sekolah tuh. Gak kayak anak sekarang ya, dikasih uang saku yang lebih sedikit dari teman-temannya pun dia udah protes kan. Mah, Pah, kok uangku segini doang sih? Ya boro-boro aja dikasih uang saku kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi Mael ini beda ya. Kalau bawa saku pun dia gak seberapa nih jumlahnya. Cuma buat bayar SPP dan kebutuhan lain. Mael ini tipe anak yang pendiam tuh, jarang banget nongkrong sama temen-temennya. Bukannya nggak mau ya di sini ya, tapi dia lebih ke ya nyaman aja sendiri gitu. Bisa dibilang kayak bahasa sekarang tuh introvert gitu katanya. Dan bagi itu nih, abis bantuin Pak Hasan nyiapin dagangan, Mael sarapan seadanya tuh, cuma nasi sama tempe goreng. Selesai makan nih, dia pamit tuh ke orang tuanya. Pak, Bu, Mael berangkat sekolah dulu ya. Iya El, hati-hati ya. Nah, Mael pergi tuh sambil mencium tangan kedua orang tuanya kan. Mael ini jalan kaki ke sekolah karena jaraknya nggak jauh-jauh amat, cuma satu desa dari rumahnya. Nah, sampai sekolah nih, dia langsung masuk ke kelas dan mulai piket pagi tuh.
Bel masuk pun berbunyi nih. Pelajaran pertama pun dimulai. Pas jam istirahat siang, anak-anak keluar kelas ke kantin buat jajan tuh. Tapi dia Mael nih ya, cuma duduk di kelas sambil minum air putih yang dia bawa dari rumah buat nahan lapar tuh. Salah satu temennya nih yang deket namanya Rosso baru balik dari kantin dan dia bawa jajanan tuh. Dia langsung nawarin ke Mael. Ini ambil El. Ih gak usah Ros. Kenapa? Gue ikhlas loh. Ah, udah nih makan aja. Mael nolak tuh jajanan dari Rosso karena nggak enak hati kan. Dan gak lama kemudian muncul 4 murid lain yang terkenal suka ngebully nih. Salah satu dari mereka anak orang kaya, namanya Rio. Dan dia yang paling dominan di geng itu nih, ketuanya kan. Mereka selalu sombong banget tuh, merasa paling hebat karena orang tuanya kaya raya. Nah waktu itu nih Rio langsung ambil paksa botol minuman Mael dan tumpahin ke jajanan Rosso. Mereka ngeledekin Mael dan Rosso sambil duduk gak sopan di atas meja tuh. Rasain tuh, lo gak bisa minum. Ntar kalau haus tuh minum aja air got di sekolah. Ya gila kasihan deh. Udah miskin gak bisa jajan. Maka dari itu jadi anak orang kaya nih biar bisa makan enak. Wah teman-teman Rio kayak gitu tuh ngebully si Mael dan Rosso nih. Dan Mael nih yang udah sering diganggu cuma bisa diem aja tuh, gak mau ngeladenin Rio dan gengnya. Sementara Rosso udah geram banget di sini. Dia mau ngelawan tapi langsung dicegah sama Mael. Udah Ros jangan dilawan, biarin aja. Apa? Lo berani sama kita? Sini kalau berani. Wah di sini Rio terus ngeledek tuh dengan sombongnya, lalu pergi setelah puas ngebully mereka tuh. Rosso yang kesel nanya ke Mael kenapa dia nggak mau ngelawan. Mael, lo kenapa sih nggak mau ngelawan mereka? Udah parah banget tuh kelakuan mereka. Percuma Ros, cuma buang-buang waktu. Kalau gue lawan nanti orang tua gue dipanggil ke sekolah. Gue nggak mau itu terjadi. Iya sih, lo bener juga. Tapi gue salut sama lo. Lo kok bisa sabar kayak gitu sih El? Nah gini ya, sebenarnya Mael diam itu bukan karena takut, tapi lebih milih buat dewasa dan gak mau bikin masalah selama mereka gak keterlaluan. Memang ya, Rio ini udah terkenal suka ganggu murid lain, tapi kebanyakan pada diam karena takut diancam tuh. Dan singkatnya nih, menjelang sore sekitar jam 2 siang bel pulang sekolah pun bunyi tuh. Mael jalan kaki pulang ke rumah. Dan gak lama akhirnya dia sami juga. Karena ibu dan bapaknya belum pulang nih, dia inisiatif buat bersih-bersih rumah tuh. Wah salut nih ya, inisiatifnya tuh tinggi banget loh. Salut buat Mael nih. Saat itu nih Pak Hasan belum pulang tuh dari kelilingnya ya. Dan Bu Desi masih di warung tetangga. Dan abis beres-beres nih Mael langsung belajar tuh. Dia emang pengen banget bikin orang tuanya tuh bangga. Dan cita-citanya tuh dapat beasiswa kuliah biar gak ngerepotin kedua orang tuanya tuh. Dan singkatnya nih pada sore harinya ibu dan bapaknya ini udah pulang tuh. Bu Desi bawa lauk dari warung tempat dia kerja. Ibu bawa apa Bu? Ini El, lauk dikasih sama Bu Haji. Ayo kita makan bareng. Nah akhirnya nih sore itu mereka pun makan bareng. Apalagi Mael nih dari siang belum makan apa-apa tuh, belum jajan juga kan kasihan ya. Cuma minum air putih doang. Udah kembung banget tuh perutnya kan. Singkat ceritanya nih, malamnya mereka ngumpul sekeluarga. Waktunya Mael bayar SPP nih. Jadi dia ngomong ke bapaknya, Pak, aku belum bayar SPP Pak. Iya El, ini Bapak udah ada uangnya. Nah untung aja nih Pak Hasan udah ada uang buat bayar SPP Mael. Ya meskipun duitnya pas-pasan, Pak Hasan pesenin Mael nih biar hati-hati jaga uang itu. Jangan sampai hilang dan cepet-cepet dibayarin. El, Bapak mohon ya jaga uang ini baik-baik, jangan sampai hilang ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Soalnya ini uang pas-pasan El, jangan lupa. Ini nanti langsung bayarin aja. Iya Pak, nanti aku pasti jaga uangnya baik-baik dan bakal langsung bayarin kok. Dan gak kerasa nih malam pun semakin larut tuh. Akhirnya mereka pun masuk kamar masing-masing buat tidur. Singkatnya nih, besok paginya kegiatan Mael kayak biasa tuh. Dia jalan kaki ke sekolah. Begitu sampai, Mael kaget nih ngeliat Rio lagi ngebully bocah lain tuh. Bocah itu dipalak, rambutnya nih dijamak sama temennya Rio. Dan yang dibully itu cuma diem aja tuh karena takut kan. Cepat kasih duitnya.
Nah, Mael heran tuh karena yang dia tahu Rio dan teman-temannya kan anak orang kaya ya. Kenapa malah masih malak uang saku anak lain tuh? Gak tega ngelihatnya nih, Mael nyamperin buat nolongin tuh. Hentikan! Sontak tuh temennya Rio ngelepas jebakan itu. Rio dan temennya kaget ngelihat Mael muncul nih. Terus Rio dengan sombongnya ngomong sambil ngejek tuh, kayak ngerasa Mael pengen jadi pahlawan kesiangan. Heh, gak usah ikut campur. Mau jadi pahlawan kesiangan lo ya? Bukan gitu. Kalian kan anak orang kaya. Gue tahu duit lo banyak, tapi kenapa masih malah uang orang lain? Ada yang minta dihajar nih, kata Rio tuh. Pegang dia. Wah, langsung nih teman-temannya pegangin Mael tuh, dan Rio langsung mukul perut Mael tuh, kayak preman sekolah aja kan. Buk. Mael kesakitan tuh. Di sini Mael gak bisa ngapa-ngapain tuh, cuma bisa pasrah. Bocah yang dipalak tadi takut tuh. Akhirnya dia teriak minta tolong. Tolong! Tolong! Sialan! Lepasin dia! Perintah Rio nih ke teman-temannya nih. Karena takut ketahuan guru nih ya, Rio dan gengnya pun akhirnya nyudahin aksinya dan ngancem Mael sama bocah itu biar gak lapor tuh. Heh, awas aja kalian, kalau sampai lapor guru, ku hajar kalian. Nah, akhirnya pun Rio dan teman-temannya tuh pergi tuh. Bocah yang dipalak itu pun berterima kasih ke Mael nih. Makasih ya udah bantuin gua. Kalau nggak ada lo, mungkin duit saku gue udah diambil semua. Iya, sama-sama. Oh ya, maaf ya udah bikin lo juga terluka. Nggak apa-apa. Ini cuma sakit sedikit kok. Gue masuk dulu ya. Mael pun masuk kelas tuh. Pelajaran dimulai. Tapi Rio ngeliatin Mael dengan tatapan sinis tuh, kayak ngasih kode biar Mael nggak ngelapor ke siapa-siapa soal kerjaan tadi. Mael cuek aja tuh, nggak peduli. Nah, pas jam istirahat nih, Mael ke toilet tuh. Rio yang masih kesel sama Mael ngajak teman-temannya buat usil nih di sini. Gue masih kesel tuh sama Mael. Ayo kita usilin aja dia. Ya ayo kita usilin aja tuh. Ya sudah, kita geledah aja tuh tasnya tuh, ucap Rio nih ke temen-temen gengnya tuh ya kan. Dan mereka langsung geledah tas Mael yang ada di bangku tuh. Setelah digeledah nih, mereka nemuin uang SPP Mael yang harusnya buat dibayarin tuh. Rio dan temennya ngambil uang itu, lalu mereka pergi ke kantin buat jajan banyak banget tuh. Pas Mael balik ke kelas nih, dia lihat tasnya udah acak-acakan. Kaget kan tuh dia pun langsung ngecek nih, dan ternyata uang SPP-nya hilang teman-teman. Uang aku kemana ini? Ya Allah, itu kan buat bayar SPP. Dan gak lama nih, Roso pun temennya Mael nih datang nih, dan dia keheranan tuh ngelihat Mael yang kayaknya panik banget tuh. Lo kenapa kok kayak panik gitu? Ros, ini uang buat bayar SPP gua hilang. Hah? Kok bisa, Emang lo taruh di mana? Iya, gue taruh di tas, Ros. Tapi tadi gue kan ke toilet. Pas gue balik udah acak-acakan kayak gini dan uangnya hilang. Jangan-jangan ada yang ngambil tuh, gue juga gak tahu, Ros. Gak lama nih setelah bel masuk, semua udah pada masuk kelas tuh. Di saat yang sama, Rio dan gengnya datang sambil ngeborong jajanan segambreng tuh. Mereka bagi-bagi jajanan itu ke teman-teman kelas dengan gaya yang sombong banget. Mael yang ngeliat langsung heran dan curiga tuh sama Rio. Soalnya ini gak biasa banget tuh, Rio bagi-bagi jajanan gitu. Tumben banget dia bagi-bagi jajan, kata Mael nih. Masih banyak duit kali ya. Tapi biasanya sih dia gak pernah bagi-bagi gitu, malah sering malak jajan sama duit orang. Nah, tiba-tiba nih Rio ngomong dengan gaya gak ada rasa bersalah sama sekali, sambil teriak ke semuanya nih. Hei semua ya teman-teman ya, jangan lupa tuh ucapin makasih ke Roso ya, karena dia yang udah traktir kita jajan hari ini. Rio ngomong gitu tuh sambil ngejek tuh, dan teman-temannya langsung ketawa. Sontak nih ya, semua murid pada bingung tuh, termasuk Roso. Dia langsung ngeliat ke arah Mael tuh. Mael nih yang udah langsung tahu pasti Rio yang nyolong uang SPP-nya yang dikasih sama bapaknya itu. Uang itu nih didapetin dari hasil kerja keras bapaknya yang jualan keliling tuh teman-teman. Tapi sekarang malah dicuri sama bocah brengsek kayak Rio dan gengnya itu. Mael nih ya di sini nih udah habis kesabaran tuh, gak bisa nerima kejadian ini. Dia langsung nyamperin Rio dan gengnya sambil ngomong tegas nih. Hei Rio, gue tanya sama lu ya,
Apa jangan-jangan lu yang ambil uang gua di tas? Hah? Kalau iya, emangnya kenapa? Nih, kembalianmu. Rio nih dengan santainya ngelempar sisa uang receh ke arah Mael tuh. Mael nih yang udah kalap, gak bisa nahan emosi lagi nih. Dia langsung ngasih bogem mentah ke Rio tanpa ampun tuh. Dasar brengsek, bajingan, bajingan. Dengan penuh amarah nih, Mael terus mengajar Rio tuh yang gak bisa ngelawan. Bahkan nih teman-temannya yang coba nolongin Rio malah ikut dihajar sama Mael. Sampai salah satunya dibanting ke meja dan pingsan tuh. Rio nih yang awalnya sombong sekarang mukanya bonyok parah. Dan dia merayap ke pojok kelas karena ketakutan tuh. Murid-murid lain yang lihat aksi Mael nih kaget banget kan. Mereka nggak nyangka tuh bisa lihat Mael yang biasanya pendiam berubah jadi penuh amarah kayak gitu. Memang bener teman-teman ya, kadang ada anak yang pendiam itu bahaya loh. Sekalinya dia emosi, hancur semua dunia. Enggak deng, ya kayak gitu biasanya tuh, diam-diam menghanyutkan kan. Kan ada istilah begitu kan. Oke, kita lanjut ceritanya. Di sini Mael mendekati Rio nih dengan wajah yang udah bener-bener nggak bisa nahan emosi. Anak anjing, lo pikir dengan lo kaya lo bisa berbuat seenaknya? Hah? Sini bangun, biar gua habisi lo. Nah di sini untungnya nih Rosso langsung ngehampirin Mael buat nyegah dia berbuat lebih jauh lagi kan, lebih parah lagi nih takutnya kan. Sudah El, sudah cukup, jangan lawan dia lagi. Lepas Ros, lepas. Dia ini harus dikasih pelajaran. Nah, beberapa saat kemudian nih, guru pun datang dan langsung melerai setelah ada murid yang ngadu tuh. Hentikan, sudah cukup. Kalian ini mau sekolah apa mau berantem? Mau jadi jagoan kalian semua? Nah, singkat ceritanya nih, Mael, Rio, dan teman-temannya dibawa ke ruang kepala sekolah buat disidang tuh. Rosso dan beberapa siswa lainnya juga dipanggil buat jadi saksi dan ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kejadiannya gimana? Coba kamu jelasin Rosso. Jadi tadi pas istirahat aku lihat Mael panik bu. Pas aku nanya, katanya dia kehilangan uang SPP yang ada di tasnya. Terus mereka datang dan bagi-bagi jajan. Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Mael langsung ngelabrak Rio dan temen-temennya. Soalnya Rio yang ngambil uang saya bu. Timbal Mael nih. Mael langsung nyerobot ngomong gitu nih. Kenapa kamu bisa nuduh dia El? Tadi pagi saya lihat Rio malak siswa lain bu. Saya kasihan, terus bantuin anak itu. Mungkin Rio dendam sama saya karena udah nolongin anak itu. Benar itu Rio? Ibu minta kamu jujur. Iya bu. Nah akhirnya nih Rio dan teman-temannya pun disuruh panggil orang tua mereka dan harus ganti rugi uang Mael yang dicuri tuh. Orang tua Mael juga dipanggil ke sekolah nih. Dan singkatnya nih, keesokan harinya ya, orang tua Rio dan teman-temannya datang ke sekolah, ketemu kepala sekolah dan guru-guru. Meski Rio dan gengnya udah babak belur diajar Mael nih, mereka nggak nuntut Mael tuh, karena mereka sadar tuh kesalahan anak-anak mereka sendiri. Untungnya ya, orang tua mereka nih bersikap bijak ya. Orang tua Rio dan Mael nih saling memaafkan tuh. Tapi dari kejadian itu, Mael, Rio, dan teman-temannya tetap kena skorsing selama 4 hari. Di rumah nih ya, singkatnya nih, Rio dimarahin habis-habisan sama orang tuanya. Rio, bapak sama ibu sekolahkan kamu itu biar jadi anak pintar, bukan malah nyolong atau jadi jagoan. Malu-maluin orang tua aja. Tapi pak, bu, udah nggak usah ngeles. Kalau dikasih tahu itu dengerin, jangan malah kebantah. Rio di sini cuma bisa tunduk aja tuh, diam dan dengerin omelan orang tuanya. Tapi nih ya, dalam hati dia makin dendam sama Mael tuh. Dan sementara itu nih, di rumah Mael ya, Mael lagi ngejelasin semua kejadian ke orang tuanya. Pak Hasan nih ya, bapaknya Mael, ngerasa terharu tuh. Dia tahu Mael marah karena uang yang dikumpulin dengan kerja keras bapaknya malah dicuri sama Rio. Jadi aku itu kemarin mendapati tas aku acak-acakan pak, bu. Terus mereka datang bawa jajanan banyak dan dibagikan. Karena yang aku tahu mereka itu nggak pernah bagi-bagi kan. Dan waktu itu tumben-tumbenan tuh. Ya aku yakin kalau mereka yang ambil uangnya. Soalnya paginya Rio dan kawannya itu dendam sama aku karena udah menggagalkan rencana mereka buat malak murid lain.
Ya akhirnya aku hajar dia tuh. Aku udah habis kesabarannya karena uang dari bapak buat bayar SPP udah diambil. Padahal kan itu uang pas-pasan dengan hasil kerja keras bapak. Ya Allah El, bapak jadi terharu sama kamu nak. Makasih ya, kamu sudah berani melawan. Iya pak, kan emang udah seharusnya. Nah di tempat lain nih, malam itu Rio yang masih dendam dengan Mael dan dia berniat buruk kepada Mael nih. Awas saja lu ya Mael, gua gak terima atas semua ini. Akan gue balas lu Mael. Saat itu nih, Rio langsung nelpon gengnya buat kumpul di rumahnya nih, ngebahas soal rencana balas dendamnya. Malam itu juga teman-temannya Rio langsung datang ke rumah nih, dan mereka mulai ngomongin cara buat ngebalas si Mael. Kita harus balas dendam ke Mael. Gak bisa dibiarin nih, kita gak boleh kalah sama Mael. Iya, tapi gimana caranya? Gua ada ide. Ide apa ya Yok? Kita santet aja dia, biar mati sekalian. Wah, ide bagus tuh. Kalau gitu, ayo besok langsung kita ke dukun. Entah nih ya, dapat ide dari mana tuh bocah seumuran mereka nih bisa langsung sepakat buat pergi ke dukun dan nyantet si Mael. Rio yang duitnya nggak pernah habis nih, juga nggak masalah tuh buat bayar maharnya nanti ya. Tapi dia tetap iuran nih sama temen-temennya buat bayar mahar dukunnya itu. Dan singkat ceritanya nih, malam berikutnya mereka pun pergi ke rumah dukun di desa lain. Naik motor bareng-bareng nih. Gak lama mereka nyampe di rumah Mbah Jalu namanya ya. Rumahnya ini kelihatan tua dan angker banget. Mereka pun langsung nyamperin tuh. Ayo cepet masuk. Lu aja deh, gue takut. Udah ayo cepet masuk. Katanya mau balas dendam. Tapi gue takut yuk. Ah udahlah, gak CS kalian. Dan akhirnya pun mereka nih maju semua tuh dan ngetuk pintu rumah Mbah Jalu. Tok 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 tok. Permisi. Krek, pintu pun dibuka nih. Beberapa detik kemudian Mbah Jalu pun nongol dan ngeliatin mereka tuh. Ada apa kalian bocah ingusan datang ke sini? Kita datang ke sini mau nyantet teman kita, Mbah. Nanti kita bayar mahar yang gede kok kalau Mbah mau bantuin. Ya sudah, masuk aja. Kita obrol di dalam. Nah mereka pun masuk ke dalam rumah dan mulai ngomongin detailnya nih. Mbah Jalu nih ngasih syarat-syarat dan ritual yang harus mereka lakuin nanti. Kalian sudah yakin mau ngelakuin ini? Iya mbah, saya yakin banget. Saya benci dan dendam sama dia mbah. Ya sudah kalau gitu, kalian harus punya fotonya. Ada nggak? Udah siap mbah. Ini. Dan malam itu juga nih mereka masuk ke ruangan ritual di rumah Mbah Jalu. Bocah-bocah itu ketakutan tuh karena baru pertama kali datang ke tempat serem kayak gitu. Mbah Jalu nih mulai membakar menyanya tuh kan. Asapnya mulai ngepul di ruangan dan Mbah Jalu mulai merapal mantranya. Rio sama gengnya mulai ketakutan tuh dan merinding ngeliat semua itu. Mbah Jalu tetap fokus sambil merem tuh. Tapi anak-anak itu malah ribut karena takut. Gua takut. Ayo pulang aja deh. Dah, diam aja kenapa sih? Gue juga takut sebenarnya. Tapi tenang aja, balas dendam kita bakal terbalas. Ih, gue merinding nih. Samalah, emangnya lo doang. Hei, dasar bocah ingusan. Diam kalian, jangan ribut. Nanti malah kalian yang celaka gara-gara ganggu ritual ini. Bentak Mbah Jalu tuh yang mulai terganggu nih kan. Setelah dibentak nih, mereka pun akhirnya langsung diam tuh, saling nunduk gak berani ngomong lagi. Dan gak lama Mbah Jalu buka matanya nih. Dia mulai mengasapi foto Mael yang udah dikasih Rio dan mulai ngejami-jaminya tuh. Dan setelah itu Mbah Jalu ambil besi kecil nih. Terus foto Mael diikat erat-erat pakai tali pocong. Lihat itu nih, Rio dan temen-temennya langsung merinding parah tuh. Dan Mbah Jalu mulai muterin foto yang udah diikat besi di atas bakaran menyan tuh kan, sambil terus merapalkan mantra nih. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada hembusan angin kenceng masuk dari jendela, bikin suasana makin mencekam. Bersama dengan angin kenceng tuh, asap tebal hitam tiba-tiba masuk dan berhenti di samping Mbah Jalu. Asap itu lama-lama berubah jadi sosok serem banget. Tubuhnya tinggi gede, penuh darah bercucuran tuh.
Rio nih dan gengnya yang lihat itu langsung saling pegangan tangan tuh. Tubuhnya gemeteran, jantung berdegup kencang. Salah satu dari mereka bahkan langsung pingsan tuh, gak kuat lihat sosok itu. Bruk! Rio dan yang lain pun gak nolongin temennya yang pingsan itu, takut malah nanti ganggu ritualnya ya. Dan Mbak Jalo nih mulai komunikasi sama sosok itu, karena dia yang bakal dikirim buat ngerjain Mael nanti. Rio dan temen-temennya gak ngerti apa-apa yang dibicarain sama Mbak Jalo dan sosok itu nih. Dan singkatnya nih, setelah beberapa saat, akhirnya Mbak Jalo selesai ngomong sama sosok itu, dan sosok itu pun pergi entah kemana. Ritual pun selesai dan Mbak Jalo bilang ke Rio buat bawa pulang buhul itu, terus kubur di mana aja sambil baca mantra yang udah dikasih. Ini nanti kau bawa pulang buhulnya dan kau tanam di mana saja, terserah kau. Iya Mbah, baik. Ini mantranya. Saat kamu sedang mengubur buhul itu, jangan lupa dibacakan mantranya. Iya Mbah, kalau gitu saya makasih ya Mbah. Hei, mau kemana? Bayar dulu maharnya. Iya Mbah. Berapa ya Mbah? 4 juta saja. 4 juta? Gimana 4 juta? Dah. Ini Mbah, 4 juta ya? Ya. Udah sana. Ritualnya udah selesai. Kalian boleh pulang. Udah ayo pulang. Ngapain tidur di sini? Emangnya gue tidur? Lu pingsan bego. Cepetan pulang. Udah selesai nih. Iya. Nah, temennya yang pingsan tadi tuh akhirnya pun dibangunkan juga tuh. Udah tersadar kan. Setelah itu nih, Rio sama temen-temennya pun pulang dari Mbak Jalo dengan perasaan puas dan seneng banget tuh. Tapi nih, pas mereka lewat jalan depan kuburan, tiba-tiba suasananya jadi nggak enak tuh, merinding. Mereka mencium bau singkong rebus yang katanya nih itu adalah tanda ada sosok yang muncul. Mereka yang takut nih langsung tancap gas tuh, ngegeber motornya biar cepet sampai rumah. Siapa nih di antara kalian yang pernah mencium aroma singkong rebus pada malam hari di tempat yang gak wajar gitu? Ada yang pernah nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena ini menurut pengalaman aku sendiri juga pernah ya. Malam-malam hari nih ya, jauh dari pemukiman warga, tiba-tiba kok ada bau singkong rebus gitu. Kan aneh ya. Masa jauh dari pemukiman warga tengah malam, siapa yang merebus singkong kan? Aneh di situ. Nah, di situ tuh pengalaman pribadi ya. Kalau kalian ada nggak tuh? Nah, pas Rio yang lagi nyetir motor nih sambil bonceng temennya, tiba-tiba dia ngeliat ke spion nih, ada sosok cewek pakai gaun merah terbang ngikutin dari belakang sambil ketawa ngakak dengan suara khasnya itu. Sontak nih mereka makin ketakutan kan, padahal udah ngegas pol, tapi motor ini kayak rasanya tuh jalannya tuh pelan banget. Keringat dingin bercucuran nih. Mereka gemeteran tuh. Ditambah lagi bau busuk tiba-tiba menyeruak masuk ke hidung mereka nih. Dan beberapa saat kemudian nih, mereka akhirnya sampai juga di rumah Rio kan. Udah nggak diikutin lagi tuh sampai kuntilanak merah itu lagi itu. Karena teman-temannya takut buat pulang, akhirnya mereka pun semua nginep di rumah Rio tuh. Dan malam pun makin larut nih. Rio sama teman-temannya begadang tuh sampai malam sambil gitaran sama main game gitu ya. Ya layaknya anak muda lah. Soalnya mereka lagi diskors dari sekolah tuh. Jadi ya bebas kan mau tidur jam berapa aja. Nah, sementara itu nih, di sisi lain, Mael yang udah tidur pulas di kamar tiba-tiba kebangun karena denger ada yang gedor-gedor jendela kamarnya tuh. Tok 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 tok. Nah, gara-gara berisik, Mael bangun tuh dan ngelangkah ke jendela buat ngecek siapa yang gedor-gedor. Dia takut nih jangan-jangan ada maling. Siapa sih malam-malam berisik gedor jendela? Ngapain juga maling datang ke sini? Kan nggak ada barang berharga juga. Gumamnya nih, pas Mael ngecek ke balik jendela nih, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba nih, ada hembusan angin masuk ke kamar tuh, bikin Mael di sini merinding banget. Nah, karena takut, dia balik lagi ke kasur tuh buat tidur lagi. Tapi baru aja dia berbalik, tirai jendela yang tadi udah ditutup malah kebuka sendiri tuh. Serak.
Sontak nih Mael berhenti melangkah kan, terus balik badan buat ngeliat apa yang terjadi. Begitu dia menoleh, betapa kagetnya dia ngeliat sosok tinggi besar dengan wajah serem penuh darah bercucuran. Wah, Mael di sini teriak kenceng banget tuh. Badannya gemeteran dan kaku, nggak bisa gerak. Akhirnya karena nggak kuat ngelihat sosok itu, Mael pun langsung ambruk dan pingsan di kamarnya. Nah, Pak Hasan dan Bu Desi yang udah tidur di kamar mereka nih, dengan teriakan Mael tadi nih, mereka kaget dong dan langsung bangun barengan tuh. Pak, Mael kenapa tuh kok teriak-teriak? Iya Bu, ayo kita lihat. Mereka pun langsung bangun tuh dan lari ke kamar Mael. Nah, pas sampai di sana, mereka terkejut ngelihat Mael udah tergeletak di lantai. Ya Allah, Pak, Mael pingsan. Ayo Bu, angkat dia ke kasur. Iya Pak. Nah, pas mau angkat nih, tubuh Mael itu badannya kaku banget, nggak bisa digerakin kan. Tangannya sama kakinya ini lurus banget tuh, nggak bisa ditekuk. Bu, ini tubuhnya Mael kok kaku banget ya, nggak bisa digerakin. Udah Pak, ayo kita angkat aja ke kasur. Akhirnya nih, mereka pun berhasil mindahin Mael ke kasur kan. Ya walaupun tubuhnya ini masih kaku banget tuh. Bu Desi terus mencoba bangunin Mael nih, tapi nggak ada hasil. Sampai pagi hari, Mael tetap nggak bangun. Nah, untungnya nih, Mael lagi diskors kan, jadi nggak perlu berangkat sekolah tuh. Tapi nih, Mael yang nggak kunjung sadar bikin kedua orang tuanya ini makin panik dong. Pak, ini gimana? Mael kok belum sadar juga? Iya Bu, Bapak juga takut. Karena harus jagain Mael nih, Bu Desi sama Pak Hasan pun terpaksa nggak kerja dan tetap di rumah buat jagain anaknya tuh. Singkat ceritanya nih ya teman-teman, biar singkat aja nih. Bahkan sampai masa skor selesai nih, Mael belum juga sadar. Berarti dia udah pingsan selama 4 hari nih. Tapi dia masih nafas sih di sini. Dan hari itu Rio sama temen-temennya udah mulai sekolah lagi nih kan, karena masa skor mereka udah habis tuh. Rio ngelihat bangku Mael kosong tuh, yang artinya Mael nggak masuk sekolah. Dan dia puas banget tuh karena santet yang dikirimnya berhasil. Pas absen murid nih, guru ngabarin kalau Mael belum bisa masuk sekolah karena sakit. Rasain Mael, makanya jangan macam-macam sama gue Mam Rio nih. Nah, sepulang sekolah nih, guru agama sekolah mereka minta Roso buat anterin dia ke rumah Mael buat jenguk kan. Ros, nanti anterin bapak ya ke rumah Mael pulang sekolah. Iya Pak. Akhirnya nih, singkat ceritanya ya, mereka berdua pun berangkat jenguk Mael nih. Namanya Pak Rian ya, guru agama mereka. Dia juga ngerti nih soal hal-hal gaib seperti itu karena dia juga ustadz di desa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Desi nih sambil membukakan pintunya. Silakan masuk Pak Guru sama Roso. Iya Bu, saya kesini mau jenguk Mael. Bagaimana keadaannya Bu? Katanya dia sakit. Iya Pak. Masuk ke dalam biar Bapak bisa lihat langsung. Setelah Roso dan Pak Guru itu udah ketemu sama orang tuanya nih, mereka pun akhirnya diantar ke kamar Mael. Dan pas masuk ke kamar, Pak Rian ini ya langsung kaget banget tuh. Soalnya mata batinnya lihat Mael nih, tubuhnya udah keikat sama tali gaib pakai besi gaib di badannya tuh. Jadi yang bisa lihat tuh cuma Pak Rian doang nih di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Mael ini badannya diikat sama tali sama besi gaib Bu. Oh, kok bisa? Ya, makanya badannya jadi kaku gitu. Soalnya sukmanya nggak ada di raganya. Wah, di sini Bu Desi sama Pak Hasan langsung panik tuh, gelisah dan khawatir. Dan Pak Rian akhirnya juga ngejelasin tuh ke mereka kalau Mael udah diguna-guna. Sepertinya Mael udah diguna-guna sama seseorang, Pak. Bu, kalau Bapak sama Ibu izinin, saya bakal coba bantu balikin sukma Mael. Iya Pak, tolong ya Pak, bantu Mael.
Nah, setelah udah dikasih izin sama orang tuanya nih, Pak Rian mulai meraga Sukma nih. Dia duduk bersila di kamar Mael tuh, terus meram buat nyari di mana Sukmanya Mael. Pas diraga Sukma nih, Pak Rian nemuin kalau Sukmanya Mael lagi ditahan di pohon besar di hutan deket rumahnya Mbah Jalu. Di sana, Pak Rian langsung berantem tuh sama sosok penunggu pohon besar itu yang udah ngambil Sukma Mael. Mereka akhirnya bertarung pakai tenaga dalam tuh. Angin kenceng berhembus di hutan itu, daun-daun berjatuhan ke tanah. Suasananya seram banget di sini. Hewan-hewan di hutan itu juga pada takut nih, ngeluarin suara kayak lagi ngerasain sesuatu yang gak enak. Kembalikan Sukma anak itu. Tidak bisa. Siapa kamu? Kembalikan atau saya musnahin kamu. Bukan urusan kamu. Dia sudah jadi milik saya. Lepasin dia. Karena sosok itu ngeyel nih dan gak mau balikin Sukmanya Mael, akhirnya mereka pun bertarung lebih dahsyat lagi nih. Jaduar, boom, sis gitu. Pokoknya gitu ya, rame banget nih suasananya di alam gaib sana ya. Beberapa saat kemudian nih, Pak Rian berhasil juga ngalahin sosok itu dan bawa pulang Sukmanya Mael. Nah, Pak Rian balik ke kamar Mael buat ngelepas tali gaib yang ngiket badannya Mael tuh. Sambil baca-baca doa nih ya. Akhirnya atas izin Allah tali gaib itu lepas dan Pak Rian langsung balikin Sukma Mael ke tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian Mael pun sadar, tapi badannya masih lemes banget tuh dan wajahnya pucat parah di sini. Dia masih kelihatan bingung dan belum sepenuhnya sadar nih. Pak Rian basah kuyup tuh, keringetannya tuh banyak banget ya keluarnya ya. Pak Rian pun langsung minta Bu Desi buat ambilin air putih. Hari itu dibacain doa sama Pak Rian nih dan dikasih ke Mael. Sementara itu nih, Roso yang ngelihat aksi gurunya langsung takjub tuh. Hebat banget kan. Pak Guru hebat banget pak, ucap Roso tuh. Pak Rian cuma bisa senyum aja tuh ke Roso. Abis itu Pak Hasan sama Bu Desi nanya tuh siapa yang tega ngelakuin ini ke anak mereka. Pak, siapa ya yang tega sama anak saya pak? Tanya Bu Desi nih. Maaf Bu, kalau itu saya nggak bisa bilang. Ya biar Allah saja nanti yang membalas. Iya pak kalau begitu, makasih banyak ya pak. Ini buat Bapak sebagai tanda terima kasih karena udah bantu kami. Sama-sama Bu. Tapi saya nggak bisa terima uang ini. Saya ikhlas bantu Mael. Nggak apa-apa Pak, ini ambil aja. Udah Bu, nggak usah ya. Ya udah, makasih banyak ya Pak sekali lagi. Iya Bu, sama-sama. Saya malah seneng loh. Mael akhirnya sadar dan bisa sekolah lagi nanti. Nah, sementara nih di sisi lain ya teman-teman, pada malam harinya di rumah Rio dan teman-temannya nih, mereka ngalamin teror yang sama kayak yang dialamin Mael tuh. Mereka dikagetin sama sosok serem yang datang ke rumah mereka. Malam itu nih di rumah Rio ya, yang lagi gak bisa tidur dan sibuk main game nih, tiba-tiba dia dengar suara kedoran di jendelanya. Tok 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 tok. Suara gedorannya bikin berisik banget sampai Rio akhirnya bangun dan nyamperin jendela. Siapa sih ganggu aja? Ucap Mael nih. Pas dia buka jendela, ternyata nggak ada apa-apa tuh. Rio pun balik lagi buat lanjutin main gamenya. Nggak ada apa-apa juga. Lanjut main game ah. Tapi nih, pas dia balik badan, jendelanya tiba-tiba kebuka sendiri. Brak! Bersamaan dengan angin kenceng yang masuk tuh, Rio langsung noleh ke belakang nih. Dan di sana dia ngeliat sosok tinggi besar dengan wajah penuh darah, serem banget di sini. Rio di sini pun langsung teriak tuh, dan saking takutnya Rio pun ambruk pingsan nih. Bruk! Singkat cerita nih, besok paginya orang tuanya Rio nyoba buat bangunin dia karena udah siang tuh. Rio, bangun nak. Pak, kok Rio nggak bukain pintu ya? Mungkin masih tidur dia Bu. Biasanya juga dia udah bangun Pak. Ya udah coba bangunin aja Bu. Coba dobrak pintunya Pak. Ibu takut kenapa-napa sama Rio. Iya ya Bu.
Akhirnya nih, bapaknya Rio pun dobrak pintu kamarnya dan betapa kagetnya mereka lihat Rio udah ambruk pingsan di lantai tuh. Rio pun langsung diangkat ke kasur nih. Badannya ini udah kaku banget tuh, kayak kanebo yang udah kering. Dan gak cuma Rio di sini teman-teman ya. Di sisi lain pun nih ya, ketiga teman gengnya itu juga ngalamin hal yang sama. Pada malam itu, mereka semua ketemu sosok misterius dan langsung pingsan abis lihat sosok itu. Mereka semua gak sadar-sadar tuh selama berhari-hari. Tapi teman-temannya Rio akhirnya pun sadar tuh setelah 4 hari dibantu sama orang pintar. Tapi beda cerita sama Rio. Dia udah benar-benar ditawan sama sosok itu dan gak bisa diselamatin. Soalnya nih ya, sukmanya Rio udah diikat sama tali gaib, dijadiin abdi selama-lamanya. Beberapa hari nih setelah gak sadar, Rio pun akhirnya meninggal dunia. Tubuhnya ini dingin banget, kayak pintu kulkas gitu, kaku, gak bisa digerakin. Hari itu juga jenazahnya Rio langsung mau dimakamin tuh. Guru-guru sama teman-temannya sekelas tuh datang ke rumah buat takziah. Dan pas lagi dikafanin nih, tubuhnya Rio kaku banget tuh, bikin semua orang yang ngangkat jenazahnya keberatan karena susah banget geraknya. Akhirnya jasad Rio pun harus dimakamin dalam keadaan seperti itu, kaku. Dan besoknya nih, Mael balik lagi ke sekolah kayak biasanya kan. Teman-temannya pada semangat tuh nanyain kabarnya Mael. Mael, gimana? Lu udah sembuh? Alhamdulillah gue udah sembuh bro. Syukur DL. Teman-temannya Rio yang dulunya suka ngebully Mael sekarang jadi ketakutan tuh. Mereka pun akhirnya nyoba minta maaf sama Mael tuh. Tapi Mael bilang kalau mereka juga harus minta maaf ke murid-murid yang lain yang pernah dibully mereka juga. Kita mau minta maaf nih sama lo. Maaf ya, kita selama ini udah jahat sama lo. Gak apa-apa, gue udah maafin kok. Makasih El. Tapi gue mohon ya, jangan diulangin lagi tuh. Gak baik kayak gitu. Iya El, kita janji. Terus nih ya, kalian juga harus minta maaf tuh sama semua murid yang ada di sini yang pernah kalian bully. Iya El, kita bakal lakuin kok. Kita bakal minta maaf ke semuanya yang di sini. Nah akhirnya nih teman-temannya Rio pun minta maaf ke murid-murid yang lain yang pernah mereka bully tuh. Dan sejak itu sekolah dan kehidupan Mael balik ke normal lagi. Gak ada masalah nih. Dan singkat ceritanya nih teman-teman, 3 tahun kemudian Mael pun lulus sekolah. Dan kabar baiknya nih, Mael berhasil dapat beasiswa ke luar negeri. Dan semua biayanya ditanggung oleh Menteri Pendidikan atau pemerintah ya. Dan Pak Hasan sama Bu Desi pun bangga banget sama Mael karena prestasinya itu. Mereka berharap Mael bisa terus bikin orang tuanya bangga. Ya intinya di sini apa teman-teman? Intinya adalah jagalah sikap ke siapapun ya. Jangan pernah ngeremehin apalagi ngehina orang tuh. Jangan usik hidup orang kalau nggak mau hidup kamu ikut terusik. Cakep banget ini. Karena semua orang ini punya batas kesabarannya ya. Kalau udah kelewatan dihina, diremehin, dan dibully, ya bisa jadi bumerang tuh buat diri kalian sendiri. Jadi ya buat teman-teman yang masih belajar nih, masih sekolah ya. Sekolah itu tempat belajar ya, inget. Bukan tempat buat berantem atau ngebully. Apalagi pakai jalur dukun tuh buat balas dendam. Itu dosa besar ya. Jangan ditiru ya dek ya. Jangan ya dek ya. Oke kalau gitu ceritanya sudah selesai teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Silakan yang suka dengan ceritanya klik like-nya ya. Dan kalau berkenan silakan kalian bisa bagi ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian semua, biar banyak orang yang makin tahu dengan channel ini. Terima kasih ya, karena dengan begitu juga adalah merupakan suatu support kalian kepada aku di sini untuk terus ngembangin channel ini, untuk terus menghibur kalian, untuk terus semangat nemenin kalian nih ya di kala kerja, lagi makan, lagi tidur, lagi rebahan, apapun itu pokoknya jadi teman kalian semua. Jadi kalau gitu ya
supportin terus ya, semangatin terus biar aku selalu ada buat kalian semua. Oke, yang belum absen nih silakan ya absen dulu, mumpung videonya belum selesai nih, belum selesai ya. Yang udah nonton cerita ini dari awal sampai akhir, makasih banget ya, hatur nuwun, makasih banget. Dan kayaknya sekarang udah waktunya untuk kita berpisah dulu ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, di hari berikutnya, dan di cerita yang lebih baru lagi. Oke, kalau gitu aku mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.